Baik saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan materi kita setelah minggu yang lalu, pada sesi yang lalu kita sudah bahas jelas tentang model basis data. Maka lanjutan dari materi tersebut, saya nyatakan bahwa ada hal yang sangat penting kita ketahui di dalam perancangan database ini, karena basis data itu bukan hanya terdiri dari data tunggal. Artinya dalam basis data itu tidak melulu tentang sebuah data atau data yang dibuat campur baur sedemikian rupa. Kata kuncinya adalah bahwa di dalam basis data itu data sudah dikelompokkan sedemikian rupa supaya mudah di dalam pengelolaannya, mudah dalam pencariannya, kemudian tidak terjadi redundansi atau data yang lengkap, datanya muncul berulang-ulang kali, dan juga datanya lebih konsisten, dan tentu saja datanya dapat dipercaya. Kalau misalnya data itu ditempatkan hanya dalam sebuah tabel, misalnya ini ada data sebuah perusahaan, kemudian semua data itu ditempatkan dalam satu buah tabel, bercampur baur di situ semuanya. Misalnya data penggajian masuk ke sana, data tentang kepangkatan di sana juga, data transaksi yang terjadi di sana juga, dan segala macamnya, sehingga pada waktu proses, misalnya nih proses pencarian, maka akan terjadi kesulitan atau bisa saja terjadi kondisi di mana kita menemukan data-data yang tidak kita inginkan. Kalau saya bikin sebuah analoginya begini, kalau misalnya ini maaf nih contohnya saya ambil di tempat pembuangan akhir sampah itu di TPA itu kan sampah itu menggunung, itu jumlahnya sangat besar, campur baur semuanya, ada daun kayu, ada tanah, ada kotoran hewan, ada besi, ada plastik, ada misalnya bahan yang plastik yang lunas seperti kantong kresek, apalagi pokoknya udah campur baur di situ, nggak karu-karuan, semuanya udah campur baur semuanya. Nah, kalau kita misalnya ingin mendapatkan besi di tumpukan itu usahanya sangat keras, butuh waktu. Kita perlu korek-korek sampah tersebut, kita perlu memilah-milah dulu, kita tangkul dan segala macamnya, butuh alat bantu, dan tentu butuh alat bantu, butuh waktu, butuh sumber daya, termasuk manusia di dalamnya dibutuhkan. Nah, tentu cara seperti ini jelas tidak akan efektif. Nah, ini akan berbeda kalau dikelompokkan, misalnya ada tumpukan yang pertama di situ, pokoknya semua sampah yang berbau plastik, pokoknya yang muatannya plastik, ditempatkan di tumpukan A misalnya, di lokalisir daerahnya. Kemudian semua sampah yang bahan dasarnya dari besi ditempatkan pada satu areal bulan. Kalau misalnya sampahnya itu adalah bahannya yang mudah terurai seperti tanah, daun-daunan, disediakan pula tempatnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita misalnya butuh misalnya tanah untuk kompos, untuk pupuk kan gampang aja, tinggal ambil, besinya nggak ngikut, plastik nggak ngikut. Nah, di saat kita butuh besi ya kita tinggal pergi cari ke tumpukan besi saja. Nah, itu kalau sudah dikelompokkan, jadi mudah. Nah, kembali ke masalah pemodelan ini. Jadi kita menyusun model itu merupakan bentuk
rekayasa dari pemikiran manusia juga. Dia melihat pola datanya, kemudian dia susun berdasarkan aturan tertentu, sehingga dengan melalui proses pengujian-pengujian, maka semua hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan dari pengelolaan data itu bisa teratasi. Data redundans yang nggak ada, data yang inkonsisten yang nggak ada. Nah, maka setelah pengujian-pengujian itu ditemukanlah kondisi desainnya yang stabil. Contoh misalnya, kalau database tentang akademik misalnya, ada tabelnya mahasiswa, ada tabelnya dosen, sudah dibilang. Kalau tabel mahasiswa isinya data mahasiswa saja, seluruh mahasiswa. Kemudian dosen juga gitu, seluruh dosen. Nah, kemudian dipilah lagi. Ada lagi misalnya yang berkaitan dengan mata kuliah, misalnya seluruh mata kuliah ada di sana. Nah, ada yang berkaitan dengan pengisian KRS, ada pula tabelnya tersendiri. Nah, saya ambil sebuah tabel contohnya dosen. Dosen itu ada yang home base-nya di teknik informatika, ada yang di sistem informasi, ada yang di teknologi informasi, dan ada yang di manajemen informatika di informatika. Nah, tentu kalau misalnya jumlah program studi itu baru sedikit, berarti bisa kita include-kan ke dalam tabel dari dosen tersebut. Jadi misalnya namanya Pak Budi. Pak Budi itu tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Dan salah satu field berikutnya adalah dipostkan di prodi mana gitu. Di informatika, sistem informasi, atau di teknologi informasi, atau juga di manajemen informatika. Bisa dijadikan jadi satu karena jumlah dosennya tidak begitu banyak, tidak sampai ribuan orang. Kemudian jumlah prodinya juga sedikit, jadi bisa digabungkan saja ke dalam tabel dosen. Tetapi kalau kondisinya misalnya dosennya ada sampai lebih dari 1.000 orang, prodinya sampai ratusan, maka perlu kita pisahkan, kita belah itu. Dosen ya dosen aja isinya, kemudian uh, prodi juga dibuatkan sebuah tabel baru. Karena prodinya juga banyak, dibuatkan sebuah prodi baru, dan masing-masing prodi dikasih kode, sehingga di dalam tabel dosen nanti tinggal ditambahkan ke satu kode prodi gitu. Di mana dia ditempatkan ada kode prodinya, supaya kita nanti tidak mengalami kondisi menyimpan data nama prodi itu berkali-kali. Misalnya Pak Budi teknik informatika, Bu Susi teknik informatika, Pak apa lagi misalnya teknik informatika ribuan orang misalnya. Jadi data itu berulang-ulang, terjadilah redundans, ini akan terjadi pemborosan, lambat dalam proses pencarian, itu media penyimpanan yang besar, nggak efisien juga gitu. Nah, uh, jadi kondisi-kondisi seperti ini juga akan bermasalah bila terjadi perubahan-perubahan data. Maka seperti yang saya lagi, kita perlu memilahnya. Jadi kita perlu tahu kapan suatu data itu perlu di split atau dipecah, kapan tidak. Nah, seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya, tempat di mana prodi tersebut dosen ditugaskan ya bisa digabung ke dalam tabel dosen. Jadi kalau prodinya banyak, dosennya banyak, pasal dipisah-pisah. Tabel dosen ya dosen aja, kemudian tabel prodi dibuat satu buah tabel juga. Tapi prodinya kasih kode, prodi informatika 001, informasi 002, dan seterusnya. Nah, dosen juga banyak, ribuan itu dosen misalnya. Nah, ada satu orang data dosen misalnya namanya Pak Budi. Pak Budi tempat lahir, tanggal lahir, ada filenya itu. Dan salah satu fil itu ada nanti kode prodi dia ditempatkan, berarti harus sama dengan kode prodi di dalam tabel prodi. Jadi dikodekan 001, berarti Pak Budi di prodinya teknik informatika. Kalau kita relasikan dengan tabel prodi, maka perlu kita paham bagian itu. Nah, kita lihat di sini, kita perlu paham tentang pengertian dari model data itu.
Jadi model data itu suatu cara. Jadi kalau cara itu berarti adalah langkah yang tergunakan, cara atau strategi untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai atau user secara logik. Jadi kalau datanya sudah dikelompokkan sedemikian rupa, maka user dengan mudah akan mengetahui kalau saya butuh data ini, saya perlu link ke tabel itu atau merujuk ke tabel itu. Nah, jadi siapapun yang memiliki kepentingan terhadap data tersebut dapat dengan mudah memperoleh data yang diinginkan tersebut. Nah, jenis-jenis model data itu yang pertama ada yang modelnya dalam bentuk hierarki atau berdasarkan bertingkat. Yang kedua ada yang model jaringan. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Ada yang ketiga model relasional. Dan mayoritas sekarang kita lebih banyak menyumbang yang model relasional. Jadi kalau model hierarki, model bertingkat atau model jaringan ini ada cuma agak jarang kita jumpai. Itu lebih dari relasi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di model hierarki itu. Nah, di hierarki itu ada simpul atau node. Nah, isinya adalah rincian data dan record. Kalau parent itu node yang terhubung ke node pada level di bawahnya. Jadi seperti misalnya dosen ditugaskan pada prodi, berarti node atasnya itu adalah dosen, kemudian di bawahnya adalah prodi, berarti dia ditugaskan ke level di bawahnya tabel prodi. Atau dosen memegang mata kuliah, berarti kode dosennya ke hubungannya ke kode mata kuliahnya. Kemudian child node yang dibawahi oleh node parent. Nah, jadi kalau di hierarki yang teratasnya itu adalah parent, di bawahnya adalah child. Contoh misalnya seperti dosen itu dituntut untuk memiliki beberapa sertifikat keahlian misalnya. Ada tabel yang disediakan satu lagi untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan itu, dan tabel itu bersifat dinamis. Dari waktu ke waktu setiap semester harus ada kegiatan, seperti misalnya ada kegiatan kerja dengan masyarakat, perlu ada publikasi dan segala macamnya. Nah, tabel masternya, tabel dosen itu boleh katakan sifatnya statis. Kalau toh ada perubahannya sangat jarang terjadi. Jadi kalau yang child itu bakal dinamis, bertambah terus dari waktu ke waktu. Nah, root node parent yang tidak memiliki parent ini merupakan hierarki yang paling atas. Jadi kita lihat contohnya, ini lift ke node yang tidak memiliki child, tidak ada turun lagi ke bawahnya, tapi sudah level terbawah. Tapi dalam perkembangannya nanti sebenarnya itu bisa aja nanti akan mengalami penambahan ke bawah. Nah, misalnya seperti tadi yang saya sebut pelatihan, ada pelatihannya satu tabel misalnya. Kalau berkembang ya ada pelatihan dalam negeri dan ada pelatihan luar negeri. Ada pelatihan yang didanai, ada yang tidak didanai misalnya. Jadi ada penambahan itu. Nah, model hierarki ini sering disebut sebagai tree structure, yaitu menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logik tentang data dalam basis data dalam hubungan bertingkat. Disusun dari elemen-elemen yang disebut dengan node, rinci data atau record. Level paling tinggi dari hierarki itu disebut dengan root. Nah, jadi simpul yang paling atas itu disebut dengan root. Kemudian terkait dengan model hierarki ini, node pada level yang lebih rendah hanya diizinkan mempunyai satu relasi dengan node pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya ia memiliki keterkaitan secara langsung. Kemudian sebaliknya, node pada level yang lebih tinggi dapat mempunyai lebih dari satu node di bawahnya. Nah, seperti di sini misalnya, sebagai hierarki itu ada hierarki tertinggi adalah universitas, kemudian di bawahnya ada fakultas, kemudian ada mahasiswa. Berarti mahasiswa ini sudah masuk bagian yang terbawah gitu ya, dari sebuah fakultas. Kemudian di bawah fakultas itu juga ada dosen, dan dosen ini belum lagi merupakan simpul terbawah, masih ada di bawahnya lagi mata kuliah.
Dan itu masih bisa dikembangkan ke bawah kalau misalnya ada mata kuliah yang kita buat yang lebih spesifik, misalnya itu saja terjadi. Nah, sehingga dalam model hierarki itu kalau dicontohkan seperti ini, eh, nama universitas MDP misalnya, kemudian fakultasnya ada ilmu komputer, jumlah dosennya 215, jumlah mahasiswa 1871, jumlah dosennya 6. Nah, dari fakultas ilmu komputer itu ada mahasiswanya, itu mahasiswa punya NPM atau nomor mahasiswa, NIM, nama dan jurusan. Nah, ada nama di sini datanya adalah betul, berarti ini hubungannya langsung ke fakultas ini. Jadi hubungannya satu ya. Jadi Abdul ini hanya terdaftar sebagai mahasiswa ilmu komputer. Kemudian dosen, dosennya misalnya Pak Sigit. Pak Sigit itu punya nomor untuk pegawai unit atau NID, nomor induk dosen. Dan Pak Sigit ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer. Lengkap data itu semuanya, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Itu akan berkembang jumlahnya semuanya tergantung keperluan. Dan dosen ini nanti akan memegang mata kuliah. Nah, mata kuliah yang dipegangnya adalah sistem basis data. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi sudah lihat hubungannya. Jadi untuk hal-hal yang lebih kompleks nanti akan saya jelaskan di bagian yang lainnya. Misalnya seperti ini, misalnya di Fakultas Ilmu Komputer itu mahasiswa kan bukan Abdul sendiri aja, banyak lagi mahasiswa lain, tapi tinggal tambah row-nya ke bawah, baris ke bawah, banyak mahasiswa. Kemudian dosen juga banyak, dosen juga banyak. Nah, kemudian dosen akan mengasuh mata kuliah. Dosen akan mengasuh mata kuliah, dan dosen tersebut bisa mengasuh lebih dari satu mata kuliah. Dan dosen tersebut juga bisa mengasuh mata kuliah pada lintas fakultas. Jadi bukan hanya di Fakultas Ilmu Komputer aja, tapi dia juga ada memegang mata kuliah di fakultas yang lain. Nah, tentu ada strategi dan aturan tersendiri untuk membuat model hierarki untuk yang seperti itu. Nah, kemudian untuk yang network itu sering disebut sebagai flag structure, dan itu terdiri atas node atau simbol-simbol seperti hierarki model juga sebenarnya. Nah, sebuah chart dapat mempunyai lebih dari satu parent. Orang tua atau parent disebut sebagai pemilik atau owner, dan anak disebut sebagai anggota atau member atau hierarki yang ada di bawahnya. Masih seperti yang tadi, jaringannya universitas, kemudian fakultas, kemudian di fakultas ada mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa, selanjutnya di fakultas ada dosen, dosen mengasuh mata kuliah, kemudian di fakultas itu juga ada mata kuliah. Mahasiswa melakukan register terhadap mata kuliah, artinya mahasiswa mengambil mata kuliah, nanti memunculkan tabel transaksi yang lainnya. Itu merupakan tabel transaksi, dan ini datanya akan bersifat dinamis. Sehingga jadi seperti ini hierarkinya ya. Oke. Nah, kemudian relasional. Ini yang paling sering kita jumpai. Relasional itu menjelaskan hubungan logik antar data dalam masuk data dengan merepresentasikannya dalam bentuk tabel-tabel yang tersusun atas tuple atau baris. Tuple sama juga seperti report, dan atribut. Artinya kita bicara tentang baris dan kolom. Ini perlu saudara pahami dengan baik. Jadi kita bicara tentang baris dan kolom, dan kita perlu memilah tabel-tabel tersebut sedemikian rupa. Tidak terdapat hierarki atau jenjang dalam rekaman data, selevel semua, satu level semua seperti ini, dikelompokkan gitu ya. Nah, di sini tabel masternya adalah tabel master mata kuliah, mahasiswa, fakultas, dosen, register. Nah, dapat dinyatakan di sini bahwa untuk registrasi ini nomor mahasiswa ini sama seperti di sini. Nah, jadi di sini sebagai mata kuliah TI,
152. Nah, ini direlasikan seperti ini. Artinya bahwa si Abdul ini pada mata kuliahnya apa nih? TI 152. Ya, mengambil mata kuliah bahasa data. Dan bisa aja muncul lagi row berikutnya dengan mahasiswa yang sama, mata kuliah yang diambilnya lebih dari 2005, 11, 0123, tapi harus beda ini mata kuliahnya, nggak boleh sama, beda. Nah, kemudian fakultas ilmu ekonomi dan sekolah materi dan seterusnya. Nah, ini data yang merupakan data yang berdiri sendiri, tapi nanti akan ada hubungannya dengan bagian-bagian yang lain. Nah, seperti misalnya anggaplah dosen ini terdaftar pada sebuah fakultas. Jadi akan ada nanti di sini kolomnya ditambah di mana fakultas tempat dosen tersebut terdaftar.